Selamat pagi semuanya. Setiap biasanya pada pengumuman non-farm payroll itu diwarnai dengan fluktuatif yang cukup lumayan. Namun pada hari Jumat kemarin kenyataannya yang terjadi adalah stagnasi, bisa dikatakan seperti itu, di pergerakan secara umum di dolar. Kemudian juga ini kita melihat laporan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Seperti nampak pada layar, kita melihat non-farm payroll sendiri cukup bagus ya, dari 85.000 menjadi 223.000. Kemudian laporan terhadap unemployment rate juga cukup bagus di 5,4% dari 5,5%. Jadi penurunan untuk unemployment rate. Kemudian yang tidak cukup bagus adalah di average hourly earning, rata-rata pendapatan per jam ternyata turun dari 0,2% menjadi 0,1%. Data-data mix ini secara aktual membawa pengaruh terhadap pergerakan yang bisa dikatakan stagnan pada saat non-farm payroll. Memang terjadi gejolak, namun tidak terjadi gejolak yang cukup besar seperti biasanya, namun hanya terjadi pada breakout terhadap swing terakhir dalam setiap time frame yang kecil, 15 menit, 5 menit maupun 1 jam, yang biasa dipergunakan oleh beberapa traders untuk memanfaatkan pergerakan ini. Dan kita melihat juga hasil dari non-farm payroll sendiri merupakan revisi, ya, revisi yang terjadi pada bulan lalu sebelumnya. Kalau kita melihat di sini revisi yang terbaca untuk non-farm employment change yang terjadi adalah 85.000, yang sebelumnya cukup tinggi sebetulnya. Kemudian forecast 288.000, yang terbaca 223.000, sebetulnya cukup bagus untuk bulan lalu. Kemudian kita melihat dari data-data yang terjadi atau fundamental komentar-komentar yang terjadi tidak cukup mengembirakan juga, dikarenakan ada mix data yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian kita melihat dari pergerakan Kanada juga dilaporkan seperti yang disebutkan tadi, mengalami mix data juga. Employment change yang terjadi adalah minus 19,7, kemudian dari 28,7, kemudian unemployment rate juga cukup bagus, tetap 6,8% menjadi 6,8%. Data mix Kanada juga mempengaruhi dari pergerakan pada hari Jumat kemarin. Kemudian yang terjadi selanjutnya, berita yang cukup besar adalah tentang China. Kemarin diumumkan China balance of trade yang terjadi cukup bagus sebetulnya, dari 30,81 menjadi 341,34 atau 3,4 billion. Trade balance yang terjadi, perimbangan antara ekspor dan impor cukup bagus. Ekspor melebihi dari impor yang terbaca. Kemudian inflation rate yang terjadi, meskipun masih berada di bawah rata-rata yang terjadi, di bawah 2%, dia naik ke 1,5% dari 1,4%. Pertumbuhan ini masih memicu terjadinya pelemahan pertumbuhan di China sendiri. Kemudian dari data-data yang terjadi untuk PBOC, untuk lending rate, ternyata diturunkan sebesar 5,1% dari bulan menjadi 5,1% dari bulan April yang lalu. Kemudian deposit rate yang terjadi sama seperti bulan lalu, yaitu 2,25%. Kemudian data-data yang ditampilkan oleh China ini menunjukkan bahwa ada keputusan-keputusan finansial yang secara masif dilaksanakan oleh PBOC, karena sudah beberapa kali tingkat suku bunga ini dirubah, ya, tingkat suku bunga ini dirubah dalam tempo kalau kita melihat sebanyak 3 kali semenjak bulan November untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian hal ini akan dipacu terus, akan dirubah terus untuk kedepannya. Dalam setiap pengumuman untuk interest rate terjadi, kemudian juga akan diumumkan hal-hal yang sekiranya dapat memacu tingkat pertumbuhan yang saat ini berkisar di angka 7% untuk sepanjang tahun ini. Kemudian akan terus-menerus kita melihat pergerakan yang terjadi di Hang Seng maupun di stok
terjadi perubahan yang cukup signifikan. Saya kira setiap perubahan ini dipandang dalam setiap analis bahwa pergerakan dari China sendiri di wilayah kawasan Asia merupakan pokok utama atau boleh dikatakan dominan, menjadikan dominan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia akan tumbuh juga. Apabila dari China sendiri mengalami pertumbuhan yang cukup bagus di atas 7%. Pada saat ini China masih mengkhawatirkan tingkat pertumbuhan dia. Kemudian kita melihat dari respon Australia, dolar juga mengalami perubahan setiap kali bahwa China mengalami perubahan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi lainnya, dari Hang Seng sendiri kita melihat pergerakan untuk hari ini terjadi open gap, kemudian terjadi penurunan terhadap pergerakan harga. Nanti secara teknis kita melihat seperti apa lanjutan dari pergerakan ini merespon dari kebijakan dari China saat ini. Kemudian yang paling utama untuk minggu ini adalah pengumuman terhadap hasil pemilu yang terjadi di Inggris. Ternyata Partai Konservatif memenangi kursi sebesar 331, melewati dari majority 326 kursi. Kemudian yang kedua adalah Partai Buruh. Kemudian hal ini memicu terhadap pergerakan harga pound sterling selama 3 hari berturut-turut, tanggal 6, tanggal 7, kemudian spekulasi terhadap kebimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang dilaksanakan apabila terjadi kerjasama antara partai politik yang akan mengaruhi pergerakan perekonomian mereka. Namun kenyataannya Partai Konservatif memenuhi seluruh majority 326, sehingga lanjutan setelah ini adalah ancaman terhadap dari Cameron sendiri bahwa akan membuat survei yang menyatakan UK akan keluar dari ekonomi European Union. Dalam arti kata, hal ini kemungkinan dapat memicu sebagian para analis untuk mengambil posisi short di pound sterling. Kemudian kita melihat respon yang terjadi setelah apabila UK keluar dari European Union, maka akan terjadi gejolak-gejolak pasar yang terjadi di pasar ekonomi. Salah satu yang memicu bahwa Inggris atau UK akan keluar dari European Union adalah memanfaatkan dari tingkat tenaga kerja. Kalau kita melihat dari saat ini, tingkat tenaga kerja yang banyak yang terjadi di Inggris itu ternyata kebanyakan tenaga kerja yang hasil atau imigran yang terjadi dari European Union. Kemudian dari kawasan Inggris sendiri atau UK sendiri menempati posisi yang sangat kecil di sana. Apabila tidak ada kerjasama dengan European Union, maka kemungkinan tingkat tenaga kerja yang terjadi di Inggris akan naik. Kemudian inilah yang memicu terhadap tingkat produktivitas yang ada di tenaga kerja di Inggris akan semakin baik. Salah satunya seperti itu, selain masalah pajak, kemudian juga masalah ekspor dan impor. Meskipun di lain sisi, beberapa analis masih meragukan akan lebih baik Inggris atau UK keluar dari Eropa atau akan lebih buruk apabila dia tetap keluar dari European Union. Itu sekitar tahun 2016 ke depannya. Perjanjian kerjasama antara kedua kawasan ini. Dan selanjutnya kita melihat secara teknikal pergerakan dari dolar kemarin. Nah, ini dia pergerakan dari dolar kemarin pada minggu lalu. Ternyata dolar menempati posisi yang tidak terlalu bagus juga meskipun ditutup di keadaan level tengah di 94.757. Kemudian hal ini tertahan oleh support yang menjadikan resisten pada technical dengan chart 4 jam persis kena ke 95.034. Kemudian saat ini pergerakan dolar sendiri masih dalam keadaan chart 4 jam masih dalam keadaan mendekati harga tertinggi. Kemudian closing, apabila closing berada di
di atas angka 95.080 atau 96, ada kemungkinan dolar akan beranjak kembali ke 95.93. Kemudian kita melihat respon yang terjadi, ini dia pound sterling meningkat setelah pengumuman pemilu kemarin yang telah diadakan di UK. Di saat ini pound sterling berada di level 1.54264, kemudian membentuk pattern cup and handle ya, saya kira di sini, kemudian dipadukan juga head and shoulder telah menyentuh necking line yang terjadi di 1.54816. Apabila kita melihat dari proyeksi dari harga tertinggi yang terjadi dari necking line, kemudian dari harga low yang terbentuk pada bulan lalu, yaitu pada bulan April, sekitar tanggal 13 April, ada kemungkinan pound sterling apabila dia ditutup minggu ini di level 1.5528 akan beranjak ke angka 1.60 untuk pergerakan bullish pound sterling jangka panjang. Kemudian kita melihat jangka menengah dan jangka pendek, kita melihat masih dalam formasi yang sama. Untuk cup and handle juga double cup handle daily bagus untuk bullish. Kemudian dari 4 jam, chart 4 jam juga menandakan apabila dia ditutup di atas, dia harga 1.55226, ada kemungkinan juga dia akan terjadi bullish untuk pound sterling. Kemudian di dolar yen masih tetap sama, range yang terjadi menyempit, kemudian pattern yang terjadi juga symmetrical triangle masuk kembali ke wilayah tengah atau di bawah resisten yang terjadi di atas support. Saat ini berada di 119.83. Kemudian kita melihat hal ini dapat dimanfaatkan untuk transaksi seperti biasa, transaksi ranging untuk di dolar yen. Kemudian kita melihat dari Aussie, ya, Aussie kembali lagi terjadi pelemahan. Kemudian di sini kemungkinan yang terjadi, pattern yang terjadi adalah keluarnya dari harga di support di 0.78906. Kemudian symmetrical triangle terbentuk di sini. Kemudian close yang terjadi apabila di 0.78753 ada kemungkinan berubah menjadi bearish langsung ke 0.78622. Untuk Aussie saya kira perubahan tingkat suku bunga ke depan minggu ini diperkirakan akan terjadi. Hal ini akan memicu terhadap pergerakan harga Aussie, pergerakan untuk jangka pendek. Kemudian kita melihat dari pergerakan minyak, ya, dari pergerakan minyak masih dalam keadaan uptrend, belum menandakan tanda-tanda untuk bearish kembali selama penutupan candle yang terjadi masih berada di atas 57.99. Channel yang terbentuk masih dalam keadaan rising channel di sini. Kemudian juga kita menantikan harga di 57.99. Terus berada di bawah itu ada kemungkinan berada ke angka 54.80. Untuk di emas saya kira masih dalam keadaan bearish. Angka 50% di 1192.74 menjadikan kita patokan untuk keseimbangan. Ternyata saat ini harga masih berada di bawah harga tersebut, kemudian mengarah ke 1170.72. Kemudian kita melihat untuk Asia stock yang terjadi. Nah ini dia. Hong Kong langsung merespon keadaan dengan open gap di harga tertinggi 27.799 hingga saat ini berada sekitar 30 menit pertama di harga low 27.511. Kemudian saat ini berada di bawah harga support yang terbentuk sebelumnya yang saya kira cukup bagus, yaitu 2 hari sebelumnya pada tanggal 7, tanggal 8. Kemudian saat ini berusaha untuk naik kembali menyentuh harga tertinggi yang terbentuk tadi, harga opening yaitu di 27.791. Kemudian kita melihat di sini pergerakan untuk Hong Kong sendiri, Hong Kong Index atau Hang Seng masih dalam keadaan drop setelah open market tadi dalam keadaan open gap up ya di 27.791. Kemudian Nikkei saya kira ada potensi untuk reversal
head and shoulder yang terjadi berpotensi di 19067. Saat ini kita menunggu untuk keadaan pembalikan arah di wilayah area tersebut. Kemudian hal ini kita dapat manfaatkan untuk daily chart sendiri, untuk pergerakan jangka pendek, untuk mengambil posisi short dengan batasan stop loss yang tidak terlalu besar di sini. Kisaran stop loss di 19.693. Kemudian saat ini memanfaatkan dari reversal resisten yang terjadi, saya kira akan mengarah ke angka 50% dari Fibonacci yang terjadi untuk saat ini. Harga low yang terjadi, berkecenderungan ke angka 19.449. Jadi saya kira untuk Nikkei sendiri memanfaatkan pergerakan ini untuk pengambilan keputusan untuk sell, kemudian batasan untuk target sendiri maksimum di 19.438. Kemudian Kospi, kita melihat dari Kospi, open gap yang terjadi untuk pada hari ini mengikuti pergerakan dari Hang Seng berada di 263.55. Meskipun saya kira untuk tren panjang untuk Kospi masih dalam keadaan drop, sehingga target penutupan untuk open gap sendiri di angka 261.65. Demikian Bu Sundari, urasan singkat yang terjadi. Oke Pak Dwi, untuk indeks saham Amerika bagaimana nih Pak? Kemarin Jumat respon terhadap data non-farm payroll Jumat malam kemarin. Oke, untuk S&P saya kira kemarin cukup bagus ya data-data yang terjadi. Namun seperti saya utarakan bahwa pergerakan dari rata-rata currency pairs yang terjadi tidak cukup membuat spike yang sangat signifikan. Kemudian di indeks juga saya kira tidak terlalu signifikan juga. Namun kita dapat memanfaatkan kemarin sebetulnya dari swing yang terjadi, tetap harga breakout yang terjadi untuk S&P yang terjadi pada Jumat kemarin di 20.090, terjadi juga harga swing yang terjadi, kemudian swing yang terjadi juga di angka 20.092. Kemudian hingga saat ini pergerakan masih berada di atas untuk S&P 500. Kemudian saat ini sedikit melemah dikarenakan volume transaksi yang terjadi belum cukup untuk mengangkat pergerakan harga di S&P. Begitu juga dengan Nasdaq, ya Nasdaq terjadi breakout juga pada data non-farm payroll di 4.420. Kemudian hal ini merupakan harga yang terjadi 3 hari yang lalu juga di angka yang sama 4.420 di angka yang sama. Kemudian saat ini juga hampir menyerupai dengan S&P. Pergerakan harga dilihat dari sisi candle juga belum menandakan volume transaksi yang cukup besar. Saya kira untuk pergerakan di Nasdaq juga kita berusaha untuk mendapatkan breakout untuk atas di 4.460 untuk posisi buy. Kemudian di Dow Jones sama juga terjadi breakout pada saat non-farm payroll yang terjadi di 17.947. Kemudian volume transaksi juga untuk saat ini juga belum menandakan tren akan kemana pergerakan untuk hari ini. Namun begitu kita melihat harga yang terjadi menjadikan patokan harga tertinggi kemarin untuk terjadi breakout di 18.148. Saya kira begitu Bu Sundari, silakan disimpulkan. Oke Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Bisa disimpulkan nih dari tadi yang sudah Pak Dwi jelaskan dari mata uang untuk pound sterling minggu kemarin terjadi pada hari Jumat ya, terjadi lonjakan di mata uang pound sterling di mana adanya pemberitaan mengenai Partai Perdana Menteri David Cameron diprediksi kuat akan melanjutkan pemerintahan di Inggris ya, dan ini memacu pound sterling mengalami penguatan pada hari Jumat kemarin. Sementara sudah positif ya. Oke. Dan untuk dari Amerika datanya cukup mix ya pada hari Jumat kemarin dan memicu ketidakpastian mengenai kondisi perekonomian di Amerika. Sementara dari Swiss franc pada hari Jumat kemarin melemah terhadap dolar setelah data statistik melaporkan penurunan harga konsumen di bulan April. Selain itu juga inflasi untuk Swiss merosot
dengan laju yang lebih cepat di bulan April dibandingkan di bulan sebelumnya, menandai peningkatan tekanan dari penguatan mata uang domestik untuk Swiss franc. Dan untuk hari ini ya, data yang akan keluar, kita tunggu nanti ada official bank rate untuk Inggris, di mana data yang diprediksi adalah tetap di 0,5%. Kemudian juga ada asset purchase facility untuk Inggris, di mana datanya juga diprediksi tetap ya di 375 billion. Sementara untuk besok, hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, terdapat data, sini ada yang beberapa signifikan, dari mulai Australia, ada data home loans di mana data yang diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 1,2% diprediksi menjadi 1,1%. Kemudian besok sore ada data manufacturing production dari Inggris, di mana data yang diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,3%. Gitu. Jadi mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita tutup sesi untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi yang telah memberikan materi. Seluruh materi informasi pada morning briefing hari ini tidak ditujukan untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terbaik untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.